Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pimpinan cabang Muhammadiyah Godean dan seluruh pengurus PCM Godean, Aum, Aisyah, NA, pemuda, Ortom yang hadir di majelis ini. Mari kita bersama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat bersilaturahim. Dan luar biasa saya melihat forum ini sangat meriah, karena sejak pandemi saya belum pernah acara semeriah ini. Alhamdulillah sampai keluar luar biasa. Dan ini adalah kali pertama saya menginjakan kaki di masjid ini. Kalau ke Godean beberapa kali saya berkunjung ke rumahnya Bu Irfa. Bapak dan Ibu sekalian, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yayan Suryana, mungkin dari nama sudah ketahuan pasti Sunda. Sebenarnya saya malu jadi ketua majelis tarji itu, Bapak dan Ibu sekalian, karena namanya tidak cocok. Yayan Suryana itu ya cocoknya tukang mindring dari Cianjur. Kalau namanya misalnya siapa, Abdullah, nah itu cocok untuk jadi ustadz. Jangankan ketua majelis tarji, jadi ustadz aja gak cocok nama itu. Padahal nama saya dulu kata ayah saya Abdul Aziz. Biasalah Pak, di desa itu kan katanya Kabupaten Jeneng. Jadi digantilah, akhirnya namanya menjadi nama Sunda asli, Yayan Suryana. Itu pasaran Pak, ada 100 nama Yayan Suryana. Silakan Bapak lihat di Facebook itu, klik Yayan Suryana pasti bingung yang mana nih yang Yayan Suryana yang ada di Jogja itu. Saya tinggal di Kalasan, Bapak dan Ibu sekalian, di perumahan Purwomartani, Kalasan, Sleman. Ya, masih kita sama-sama di Sleman. Sehari-hari saya di UIN, Yogyakarta. Saya punya satu orang istri dan kebetulan ikut ada di sini. Kebetulan sama-sama satu aktivis, jadi saya bisa bawa kemana-mana. Kalau misalnya kegiatan Muhammadiyah itu. Jadi ya itulah enaknya satu pasangan yang satu kuku dalam berorganisasi. Tapi juga kalau berbeda juga baik, bisa membuat keragaman, ya, perbedaan itu sesuatu hal yang indah di dalam keluarga. Terima kasih undangannya melalui Pak Haris dan bapak-bapak sekalian. Kajian Ahad pagi yang berbahagia. Mohon izin saya tidak menceramahi, saya hanya cerita. Karena kalau ceramah itu nanti orang merasa digurui, ya kan? Tapi kalau cerita namanya dongeng. Ya diterima ya alhamdulillah, ya enggak juga enggak apa-apa. Dan saya juga yang menyampaikan lebih rileks, karena kita sedang dongeng gitu ya. Tapi kalau ceramah itu nanti kadang-kadang kita punya beban nih, kalau enggak didengarin itu gimana kan gitu. Saya rileks aja Bapak, mau dengerin ya monggo, alhamdulillah, enggak juga tidak apa-apa. Di sini lagi dongeng kan gitu. Biasanya kalau dongeng itu ya
sambil rebahan, cuma di sini kayaknya tepatnya kurang kalau sambil lebaran. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, eh, saya diminta untuk mengupas suatu tema yang memang sedang trending di kalangan Muhammadiyah hari ini mengenai tema muktamar ya, optimis hadapi COVID-19 menebar nilai utama. Nah, itu satu hal yang saya sendiri sebenarnya tidak tahu persis tuh apa yang dimaksud dengan tema itu. Yang tahu persis pasti PP Muhammadiyah, karena pimpinan cabang daerah kayak diajak tuh ngobrol itu, ya kan? Tapi memang tugas kita untuk menafsirkan, kayaknya di situ, menafsirkan, memahami, mengembangkan makna besar yang digaungkan pada kesempatan Milad ke-109 Muhammadiyah tahun ini. Saya tentu supaya valid apa yang saya sampaikan harus mengutip penjelasan dari Ketua PP Muhammad. Bapak bisa cek, monggo, di Google juga ada, di media mainstream maupun media sosial, apa yang dikemukakan oleh Kang Haidar mengenai optimis hadapi COVID-19 menebar nilai utama. Setidaknya Bapak dan Ibu sekalian ada 4 hal yang disampaikan oleh Ketua PP Muhammadiyah pada saat beliau menyambut milad ini ya, menyambut kegiatan milad ini. Yang pertama, menghadapi COVID-19 ini menurut beliau adalah kita membangun optimisme. Ya, membangun optimisme, kebersamaan, dan menguatkan nilai-nilai kebersamaan serta menjauhi hal-hal yang merusak nilai kebersamaan. Itu yang pertama. Nanti akan saya terangkan satu-satu Bapak Ibu sekalian. Kalau waktunya cukup. Sampai jam berapa Pak? Jam 7. Oh, nggak cukup kalau semuanya. Secukupnya saja ya kan? Secukupnya saja. Paling nggak ini membutuhkan 3 jam. Kemudian yang kedua, mengembangkan nilai-nilai utama dengan semangat ta'awun dan kebinekaan. Kata kuncinya adalah ta'awun dan kebinekaan. Yang ketiga adalah mengutamakan keutuhan dan persatuan dalam menghadapi berbagai permasalahan. Kata kuncinya adalah keutuhan dan persatuan. Ya. Kemudian yang keempat, membangun nilai kemajuan. Nilai kemajuan. Ini beberapa kata kunci yang saya ambil dari beberapa menit Kang Haidar memberikan sambutan pada saat milad ini. Tentu Bapak dan Ibu sekalian, kata-kata kunci yang tadi saya sebutkan itu adalah latar belakangnya. Ya, mengapa judul ini ataupun tema milad ini diangkat, dan beberapa kata kunci yang disampaikan di dalam topik tema milad ini kemudian mengemuka. Tentu konteks hari ini diangkat COVID karena memang kondisinya sedang COVID-19 dan belum berakhir. Alhamdulillah Yogyakarta sudah tidak terlalu mencolok. Kemarin terakhir itu daerah sini ya Pak ya, daerah barat kita, Sedayu atau apa ya? Daerah Sedayu yang terakhir. Hari ini Sleman berapa ya Sleman hari ini? Saya kira cuma 16 apa berapa? Yogyakarta itu nggak terlalu banyak hari ini. Sleman 6 kalau tidak salah. Jadi kita rada tenang melihat kerumunan begini itu, tetapi tetap Bapak dan Ibu sekalian jaga protokol kesehatan. Karena kalau kita merujuk kepada tema ini, kita menjadi tidak produktif, kontraproduktif dengan topik atau tema yang diusung di dalam milad ke-109. Karena konteksnya adalah konteks COVID-19. Kang Haidar menyampaikan optimis. Saya kira di beberapa kesempatan beliau menyampaikan apa yang disebut dengan optimis itu. Kita harus memiliki harapan, Bapak dan Ibu. Dan ternyata alhamdulillah pelan-pelan tapi pasti kita semua bisa menghadapi virus ini, dan saya sebagai orang Muhammadiyah merasa bangga dengan keberadaan saya di Muhammadiyah, mengingat peran Muhammadiyah di dalam menghadapi dan menyelesaikan COVID ini luar biasa. Saya kira negara kita akan kacau balau kalau tidak ada Muhammadiyah. Itu harus diakui.
seluruh PKU di Indonesia ikut terlibat dalam menyelesaikan. Di Yogyakarta beberapa vaksinasi yang terakhir itu PKU. Rumah sakit pemerintah tidak berhasil, tidak kuat untuk tidak mampu menangani semua permintaan vaksinasi di Yogyakarta. PKU yang berperan, Bapak dan Ibu sekalian. Ya kita tentu tidak harus menyombongkan diri ya di hadapan siapapun gitu. Tetapi itu kita saya ngomong di internal kita, walaupun ada di media sosial kan sekarang gitu ya, lagi musim saya ngomong di internal loh kan gitu. Tapi kan media kan nggak bisa ya kan. Sekarang ini pasti diketahui oleh semua orang. Dan saya wajar juga saya mengatakan bangga sebagai orang Muhammadiyah dalam peran ikut menanggulangi COVID-19. Karena sejak awal, itulah yang disampaikan saya kira optimis menghadapi COVID ini adalah sejak awal Muhammadiyah memberikan edukasi kepada warga persyarikatan bahwa ini adalah bukan bohongan gitu. Kan di hati masyarakat kan awal-awal kita tahu bohong dan lain sebagainya. Kenapa Muhammadiyah berani mengatakan begitu? Termasuk dengan putusan-putusan yang berkaitan dengan ibadah Bapak dan Ibu sekalian. Karena apa? Karena di Muhammadiyah banyak ahlinya, banyak dokter gitu loh. Banyak dokter. Entah misalnya di balik itu ada hal-hal lain yang memang mungkin saja kita tidak tahu persis. Ya, mungkin saja ada hal-hal disebut dengan konspirasi dan macam-macam, tapi itu sebenarnya nomor 2, nomor 3 dan nomor sekian yang harus dihadapi adalah kesehatan masyarakat. Itu niscaya Bapak Ibu sekalian. Niscaya kesehatan masyarakat. Dan Muhammadiyah mengambil peran di situ sampai hari ini kita harus tetap optimis bahwa insya Allah dengan peran-peran kita semua COVID akan berakhir. Mudah-mudahan demikian harapan kita. Kemarin Pak Presiden juga menegaskan kan, ada berapa? Ada 117 PKU ya kan yang terlibat dan ada 63 perguruan tinggi Muhammadiyah atau kebalik. Betul ya, 117 PKU dan 63 perguruan tinggi. Walaupun perguruan tingginya banyak, tetapi kan tidak semua ikut. Di beberapa daerah, Bapak Ibu sekalian, vaksinasi yang terakhir itu perguruan tinggi Muhammadiyah ikut menyelenggarakan, itu kerjasama dengan pemerintah daerah, kerjasama dengan Polri, kerjasama dengan TNI, itu luar biasa. Jadi saya kira tidak salah, dan itu kenapa topik ini diangkat menurut saya tema ini, karena ingin menegaskan ke publik bahwa Muhammadiyah berperan. Dan itu sangat penting. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau saya ada seperti Kang Haidar misalnya, itu sesuatu hal yang wajar untuk menyampaikan, bukan hanya konteks kecamatan seperti kita gitu kan. Karena konteksnya beliau adalah nasional, jadi menegaskan hal ini untuk memposisikan Muhammadiyah di dalam kancah nasional supaya diperhitungkan. Gitu, supaya diperhitungkan. Dan itu adalah kecerdasan Muhammadiyah menurut saya. Jadi dia ingin bergaining posisi dengan berbagai macam stakeholder bangsa kita tanpa mengemis atau apa ya. Pokoknya hal-hal yang begitu gitu ya. Kami menunjukkan ini loh yang bisa kami lakukan. Maka kita semua perlu bangga dengan itu kalau kita dibawa ke ranah yang bersifat nasional Bapak Ibu sekalian. Dan saya kira wajar kita untuk berbicara yang seperti itu. Gitu loh. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya tentu tidak bicara di level nasional. Saya bicara di level cabang, di level daerah. Dan sama saja, kita juga harus menegaskan bahwa di level daerah, di level cabang misalnya, optimisme menghadapi COVID-19 itu niscaya kita lakukan. Nah, sekali lagi, protokol kesehatan bagi kita itu sangat penting. Rugi bagi kita Pak, mohon maaf loh ya. Ini COVID-19 ini kalau misalnya warga persyarikatan banyak yang korban, kita juga kehilangan Pak. Ada dai muda dosen tarbiyah itu, Mas siapa yang mantan ketua pemuda itu? Aduh saya lupa. Mas siapa ya Mas ya? Yang tarbiyah itu, dosen tarbiyah. Itu kan pada saat acara malam itu Pak PP Muhammadiyah ikut Zoom dan macam-macam. Aduh saya lupa namanya, ya Allah. Orang tarbiyah masih muda beliau. Kita kan kehilangan banyak orang, kehilangan orang-orang hebat. Ya tentu yang namanya usia kan Allah yang menentukan. Tapi bahwa kalau orang-orang hebat dia di tengah-tengah kita, itu kan bicaranya jadi ke dalam. Kita menjaga kesehatan supaya warga persyarikatan tetap sehat. Dan perjuangan kita di dalam
amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang menjadi semangat bermuhammadiyah itu tetap ada, tetap terjaga gitu. Itulah saya kira yang penting bagi kita semua. Karena saya bicara di level cabang, di level ranting, ya, di level daerah, maka saya ingin tidak bicara di dalam konteks politik, dalam konteks pembangunan nasional, dalam konteks yang semacam itu. Saya hanya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu semua memahami tema ini, tema milad ini adalah dari kata kunci yang mungkin kita bisa terapkan di tengah-tengah kita. Tadi saya menyebutkan Bapak dan Ibu sekalian, memperkuat nilai kebersamaan dan berusaha untuk menjauhkan hal-hal yang merusak nilai kebersamaan. Itu penting kepada Ibu sekalian. Dari mulai level nasional sampai level bawah, kebersamaan ini sekarang sedang diobok-obok oleh beberapa kepentingan. Berbagai hal, ya. Bagaimana supaya umat Islam tidak beriring sejalan, baik dalam satu organisasi atau antar organisasi, antar kelembagaan, Bapak Ibu sekalian. Kita dibenturkan. Kita tidak bisa memungkiri hal itu. Dan melalui tema milad ini, Muhammadiyah mendorong kita semua untuk mari kita optimis hadapi persoalan bangsa, yang lebih dekat adalah COVID, dengan kata kunci yang sangat penting adalah kebersamaan. Karena tanpa kebersamaan kita akan porak-poranda. Kebersamaan internal Muhammadiyah dan kebersamaan di dalam antar organisasi sesama muslim, Bapak Ibu sekalian. Sekarang saya ingin menyampaikan Bapak dan Ibu di beberapa majelis Zoomiyah gitu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah entah dari mana itu pertanyaan itu datangnya awalnya, tapi disuarakan oleh kita semua. Apa bedanya Salafi dengan Muhammadiyah? Betul nggak Pak? Di mana-mana pasti bertanya tentang itu. Apa bedanya Salafi dengan Muhammadiyah? Kalau hanya ingin tahu tentang perbedaan, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian itu digoreng habis-habisan oleh beberapa pihak, itu akan menimbulkan friksi di dalam Muhammadiyah, lalu menunjukkan, menuding, you Salafi, you Muhammadiyah tulen. Kan bisa begitu. Itu berbahaya Bapak dan Ibu sekalian. Sangat-sangat berbahaya. Karena Muhammadiyah sedang di kotak-kotak itu. Salafi, Muhammadiyah, Salafi, Muhammadiyah, Salafi, Muhammadiyah, di mana-mana. Lalu kemudian identifikasi itu terjadi, diletakkan untuk membedakan. Kenapa? Setelah berhasil membeda-bedakan ini, ya kan? Kemudian apa yang terjadi? Dibenturkan toh, masjidmu diambil, aum kamu diambil, kan begitu? Akan terus itu. Ini hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang menurut saya, tafsir saya tentang kebersamaan itu diantaranya seperti ini. Diantaranya seperti ini. Bagi saya, Bapak dan Ibu sekalian, Muhammadiyah itu Salafi. Bagi saya. Kenapa? Nah, karena menyuarakan nilai-nilai salaf kok. Iya kan? Ya kalau Bapak mau belajar dari mana asal-usulnya, ada varian-variannya, ya kan? Ada memang varian-varian. Tapi kita tidak bicara tentang varian-varian itu. Kita bicara adalah varian Muhammadiyah. Gitu loh. Varian Muhammadiyah. Yang harus kita kuatkan adalah bagaimana tata cara kita berorganisasi, tata cara kita beribadah sesuai sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita Muhammadiyah mengikuti sunnah Nabi, kalau Salafi mengikuti sunnah Nabi, kalau apa lagi Pak? Yang lain-lain mengikuti sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah, lalu bedanya apa dengan kita? Kan kita sama-sama ar-ruju ilal Quran wa sunnah. Kalau sudah bicara you Salafi ini itu namanya kita sudah berpolitik. Itu loh. Kita sudah membeda-bedakan di dalam level pengelompokan yang seperti itu. Tapi kalau kita beragamanya, belajar tentang Islamnya, rujuk ilal Quran wa sunnahnya, kita sama. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, memang secara organisasi kita harus merapihkan kerja-kerja kita. Kita harus merapihkan kerja-kerja organisasi kita. Apa kerja-kerja organisasi kita itu? Di samping dalam semangat kebersamaan ini saya terus otokritik ke dalam diri saya sendiri sebagai majelis tarjih dan tajdid di PDM Sleman. Gitu. Memang kita lemah Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita lemah untuk mengkomunikasikan seluruh putusan-putusan tarjih
ke grassroots, ke bawah. Saya tanya Bapak dan Ibu di sini, berapa kali kajian tarjih dalam 1 bulan di sini? Ada. Sudah berapa lama kita berlangsung di sini? Sudah halaman berapa HPT yang kita pelajari? Ini kan problem Bapak dan Ibu sekalian. Saya mencari sumber daya di Kabupaten Sleman, PDM, untuk ya paling tidak dia yang memiliki pemahaman tarjih yang kuat, setengah mati Pak. Saya bikin lajnah tarjih, hanya berhasil menemukan 17 orang se-kabupaten Pak. Saya nyari kemana-mana, dan beberapa diantaranya alumni PUTN. Sejak saya ditarjih, ya, dari awal ketika saya diangkat menjadi ketua majelis tarjih itu, yang saya cari adalah alumni PUTN. Setidaknya dia adalah ulama kita, walaupun masih muda-muda gitu, ulama kita. Nggak menemukan saya. Dan terus bergerilya pelan-pelan, dapatlah 17 orang, tidak semua dari PUTM. Ada yang dari Madinah, ya kan, ada yang dari Riyadh, kan begitu, ada. Pokoknya LC itu ada. Ya kan? Tapi awalnya dari mualimin, ya kan. Saya kira dia punya basis. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita punya 17 orang disebar seluruh kabupaten, nggak cukup itu. Maka yang terjadi kita harus membuat kader-kader masing-masing cabang, ya kan? Kader-kader masing-masing cabang yang menguasai tentang tarjih itu niscaya Pak. Padahal cabang itu di Godian berapa ranting Pak? 9 ranting. Kalau hanya ada 1 orang, kelenger itu dia. Ya kan? Kalau 1 ranting mengadakan 1 minggu 1 kali saja, bisa dibayangkan Pak. Ini kelemahan kita hari ini. Ya kan? Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana Muhammadiyah dalam konteks menguatkan pemahaman keagamaan yang dipahami oleh Muhammadiyah, bahasanya kan begitu. Sunnah Nabi, Al-Quran wa Sunnah yang dipahami Muhammadiyah. Saya mengatakan begitu. Karena apa? Karena ada Quran dan Sunnah yang dipahami oleh orang lain. Dan kita terbuka untuk itu. Tafsir atas Al-Quran, tafsir atas Sunnah, kita terbuka atas perbedaan-perbedaan itu. Dan tarjih mengatakan demikian. Di HPT mengatakan demikian. Kita terbuka atas perbedaan. Jadi kita bukan orang yang tertutup. Artinya kalau ada sesuatu hal yang baru, yang memang valid, makbulah, gitu, bisa diterima, kita terima. Coba Bapak dan Ibu sekalian, silakan baca di HPT. Saya lupa putusannya nomor berapa. Ketika kita baca di awal-awal tentang tata cara sholat, habis ruku, kemudian kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Kita baca apa? Rabbana walakal hamd. Sampai situ kan? Bapak baca nggak putusan yang lain setelah itu? Ya kan? Setelah itu ternyata ada koreksi di muktamar setelahnya bahwa ada hadis lain yang sahih juga. Gitu loh. Kemudian dibaca hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada nggak yang pakai itu? Ya sebagian, ya kesuwen Pak kan gitu ya. Kesuwen Pak, tambah-tambah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Tapi itu ada di HPT. Yang aneh adalah ketika ada orang sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu hamdan thayyiban mubarakan fi, sama-sama nih orang Muhammadiyah, kan agak keras kedengaran. Itu Muhammadiyah mana kan gitu. Kan aneh itu kan. Dia lupa bahwa di situ ada tambahan. Kenapa? Karena keterbukaan Muhammadiyah, khususnya majelis tarjih, kalau ada dalil yang baru kita dengar, gitu kan, dan sahih, tidak segan-segan menambahkan hal itu di dalam putusan-putusan muktamar kita. Ada lagi yang gini Pak, ini fair aja kita katakan, karena saya harus menyampaikan apa yang ada di dalam putusan majelis tarjih. Kalau kita habis takbiratul ihram kan yang dibaca Allahumma ba'id-bain ya kan Pak. Kalau ada orang membaca kabira walhamdulillahi katsira, dianggap Muhammadiyah bukan? Silakan baca HPT Pak. Iya kan? Ada kan Pak di HPT? Ada di HPT. Gitu loh. Tapi kita kadang-kadang hari ini kalau baca kabiro, wah ini tetangga sebelah kan gitu tak? Kenapa? Karena kita itu Al-Quran, itu As-Sunnah gitu, itu As-Sunnahnya ada seperti itu. Tapi memang panjang banget Pak.
Ya kan, panjang banget itu, saya juga nggak hafal semuanya karena yang biasanya kalau ngebait-bait nih. Tapi kita harus paham bahwa itu ada di dalam yang seperti itu. Memang kalau kita mempelajari lebih jauh lagi, hadis tentang kabiro itu seringkali Rasulullah gunakan pada saat sholat malam. Kan begitu, wajar kan? Karena memang panjang waktunya gitu, sholat malam. Tapi kalau mau digunakan pada saat sholat-sholat yang lain, toh takbiratul ihram, doa takbiratul ihram nggak apa-apa. Tapi jangan sepotong-sepotong, gitu loh. Jangan sepotong-sepotong, kan kita berbicaranya soal hadis, ya kan? Landasannya semacam itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini yang ingin saya katakan adalah bagaimana membangun kebersamaan ini dari dalam diri kita dengan cara menguatkan, menyampaikan apa yang sudah kita sepakati, ya kan? Apa yang sudah kita putuskan untuk kepentingan organisasi dan kepentingan keberagaman kita. Sehingga jangan sampai kita pernah mau dipecah-pecah, gitu loh. Karena awalnya semacam itu. Awalnya ada seperti itu. Bapak dan Ibu sekalian, ada banyak hal yang akan mengganggu kebersamaan kita. Atau saya ingin mengatakan dulu, apa yang harus kita lakukan di dalam menegaskan kebersamaan? Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, husnudzon. Itu penting kita catat bersama. Husnudzon, jangan suudzon. Berbaik sangka itu, ya, itu akan melahirkan nilai utama pada kita. Karena Islam itu selain ada di dalam pikiran, ya kan, ada di dalam hati, ada di dalam syariat, juga ada di dalam perbuatan kita. Dan yang pertama kali diukur oleh publik, perbuatan kita, amalia kita. Hari-hari ini yang paling sulit kita kendalikan adalah husnudon itu. Karena dikit-dikit langsung dibully. Yang keluar bukan husnudon kalau bullying itu, suudon kan? Suudon. Ini bermasalah di antara kita. Lawannya adalah suudzon. Saya pertama kali tinggal di perumahan Purwomartani di tempat yang sekarang. Orang yang pertama tinggal, saya mungkin orang yang kedua tinggal di klaster baru gitu. Dan istri saya yang almarhum, saya ini yang kedua, Pak. Yang saya bawa ke sini yang kedua. Jadi saya punya istri dulu sudah almarhum. Beliau nyampaikan ke saya dari luar itu, ya, tetangga kita yang muda itu sombong ya. Bu, kok bisa? Itu ibu lagi nyapu, nggak ditanya. Oh, itu masalahnya. Kalau kan wajahnya kan kelihatan merengut. Keinginannya untuk ditanya, tidak ditanya. Kan gitu, langsung merengut toh Pak. Kemudian pagi berikutnya saya yang keluar, saya yang nyapu. Lewatlah anak itu, masih muda, ya kan, dia laki-laki, masih sendirian di rumah itu, termasuk salah satu ponaan dari wartawan senior kita di Jakarta. Kemudian saya ngobrol gitu, ramah gitu. Saya masuk ke dalam. Ya, kok bisa ya? Kok bisa ngobrol lama kayak begitu? Ibu dengar loh di dalam. Iya, karena ayah tidak berpikir ayah yang ditanya. Ayah berpikir ayah yang nanya. Karena kita berpikir kita yang nanya, kita tidak punya pikiran bahwa dia sombong atau tidak. Akhirnya karena kita membuka percakapan, jadilah percakapan. Muncul suudon, buruk sangka kepada orang, lalu akan berakibat pada ekspresi kita, Bapak Ibu. Ekspresi hari ini jarang kan kita ketemu. Saya marah, saya cemberut, hari ini Bapak Ibu tidak melihat. Toh pakai masker semua. Ya kan? Pakai masker semua, sulit sekarang melihat orang yang senyum, yang enggak gitu kan. Kecuali saya mungkin akan kelihatan kalau senyum saya merem matanya. Itu ciri, ya kan? Karena ada orang yang senyum tapi tetap melotot, ya kan? Sulit kita bedakan hari ini. Karena ekspresi orang dalam berkomunikasi hari ini adalah bukan pada wajah, tapi pada tangan kita. Ada di gadget kita masing-masing. Maka orang yang suudzon, tidak pandai berhusnudzon pada orang, yang muncul adalah nyinyiran-nyinyiran. Itu yang terjadi.
dipastikan Bapak dan Ibu sekalian akan merusak kebersamaan. Akan merusak kebersamaan. Oleh karena itu, maka ini bukan pesan Muhammadiyah saja, saya kira ini adalah pesan agama kita untuk berhusnudzon pada orang lain, karena ini akan menjaga kebersamaan kita. Kemudian pandai memaafkan. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsin. Itu yang akan membuat kita masuk ke surga, Bapak Ibu sekalian. Akan mendapatkan segera ampunan dari Allah segala kesalahan yang kita lakukan. Selama kita pandai memaafkan orang lain. Yang segera melakukan justifikasi bahwa orang lain buruk, bahwa orang begini, itu kita hilang pemaaf kita. Dan Bapak dan Ibu sekalian, saya beberapa hari ini mengikuti SEF. Ya, tidak serius, maksudnya tidak sepenuhnya serius, tetapi saya pelajari itu luar biasa. SEF itu spiritual, emosional, freedom, teknik. Mungkin ada yang pernah Bapak dan Ibu ikuti gitu. Spiritual, emosional, freedom, teknik. Dia dibuat oleh seorang dari Surabaya itu dulu, putra seorang ulama, dan kuliah di luar negeri sampai ke Harvard University. Ternyata yang membuat kita hidup rileks, hidup bahagia, mungkin kita sering mengatakan awet muda, gak punya penyakit, salah satunya adalah memaafkan orang. Jadi kalau kita sakit, bangsa kita sakit, persyarikatan kita sakit, jangan-jangan sudah banyak oknum-oknum yang tidak pandai memaafkan orang lain. Sedikit aja beda pendapat dengan kita, wah, ya kan? Sedikit aja kita tersinggung, dikritik sedikit aja langsung tersinggung, lalu bikin kelompok, ya kan? Melakukan perlawanan, wah repot itu. Bukan berarti tidak boleh mengkritik, bukan. Kritik harus kita lakukan. Tetapi cara mengkritik, kita yang dikritik itu harus siap. Saya kira mental-mental yang semacam itu akan tetap menjaga kebersamaan kita. Kemudian mendahulukan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri kita sendiri. Kalau dipikir-pikir, Bapak dan Ibu sekalian, berapa biaya yang dikeluarkan oleh kita semua ketika menghadapi COVID ini? Coba, berapa? Sekali lagi saya ingin mengatakan, kalau mengandalkan kepada anggaran negara, nggak bisa, Pak. Padahal kekuatan-kekuatan di daerah, kampung-kampung, di awal COVID-19 melanda negeri kita, itu ada yang namanya makanan-makanan itu, Pak. Ya kan, makanan-makanan yang digantung-gantungkan, saya kira program yang menarik itu dari mana uangnya kalau bukan dari rakyat semua? Untuk membantu orang yang tidak bisa mendapatkan bahan makanan pokok ataupun sayur-sayuran ketika terjadi PPKM itu. Di kampung saya, awal-awal yang mungkin berlangsung sekitar setengah tahun kayaknya, tiap pagi itu ada. Karena yang dilakukan oleh pemerintah kita, sembako saja nyasarnya nggak jelas. Ya kan, sekarang PNS katanya dapat bansos. Jadi nyasarnya nggak jelas itu. Ini masalah buat kita semua. Karena yang didahulukan bukan kepentingan orang lain, tapi kepentingan diri sendiri, kepentingan kelompoknya sendiri. Muhammadiyah membuktikan itu. Tidak pernah bertanya kepada ini dari mana, ini orang apa, Islam atau bukan. Ketika dia datang ke PKU, dia layani. Memang ada yang istimewa, ya kan, kalau orang Muhammadiyah dan para pejabatnya itu diistimewakan di Indonesia, ya kan gitu ya. Saya kira wajar lah gitu. Ya kan, ditempatkan dijemput dan macam. Saya kira wajar karena memang dialah yang menggerakkan Muhammadiyah ini. Tetapi secara keseluruhan tidak pernah dibatasi, ditanya KTP-nya apa, agamanya apa, enggak, datang ke PKU dilayani semua. Sesuai dengan protokol yang tersedia. Itu dahulukanlah kepentingan. Coba kalau misalnya Muhammadiyah hanya orang Muhammadiyah saja yang masuk ke PKU. Ya kita juga bangkrut, Pak. Ya kan? Kita juga bangkrut. Sekolah Muhammadiyah memang dari mana? Coba yang di Manokwari, di Papua itu perguruan tinggi Muhammadiyah. Apa orang Muslim semua? Orang Muhammadiyah semua? Bukan, Pak. Nggak ada di sana. Tapi hebatnya mereka hafal tuh Mars Muhammadiyah Sang Surya itu, ya kan? Mereka hafal itu. Mereka menjadi bagian dalam ikatan mahasiswa Muhammadiyah walaupun agamanya bukan Islam. Mantap tuh kan? Hebat sekali.
Itulah saya kira bagian dari kita mendahulukan kepentingan orang luas. Kenapa yang didahulukan adalah pendidikan nasional kita. Pendidikan nasional kita. Dibayangkan aja berapa persen sih Pak Kepala kemuhamadihannya. Al-Islam dan kemuhamadihannya itu berapa SKS kan begitu. Kan diajarkan tuh Pancasila atau kan ke apa namanya sekarang Pancasila masih PPKN ya kan diajarkan juga. Sejarah perjuangan bangsa nggak diajarkan. Dulu zaman saya ada PSPB, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Makanya beberapa topik-topik sejarah banyak yang dilupakan ya kan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Itu banyak yang dilupakan. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir dalam konteks kebersamaan ini adalah mental memberi. Wah, itu sudah di Muhammadiyah sudah, saya kira saya tidak ragu lagi deh. Ya kan, mental memberinya itu luar biasa. Jadi komunitas-komunitas Muhammadiyah itu bikin PAUD, sudah jadi PAUD, kasihkan ke Muhammadiyah. Ya enggak, Pak? Ya kan? Ya begitu. Bikin TK, udah jadi TK-nya, kasihkan ke Muhammadiyah. Saya kadang-kadang gak habis pikir itu. Ya kan? Karena di tempat lain yang sudah ada ditarik gitu. Ini punya saya, ini diklaim. Muhammadiyah kayaknya nggak ada kayak begitu. Karena mentalnya adalah mental memberi. Ini adalah modal kebersamaan kita, Pak. Gitu loh, modal kebersamaan kita. Mari kita jaga ini semua. Mari kita jaga ini semua. Tentu yang akan merusak adalah menjauhi hal-halnya yang bersifat apa? Buruk sangka, suudzon tadi, kemudian fitnah. Ya kan? Jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, kemudian merendahkan orang lain. Karena merendahkan orang lain itu sumber dari perpecahan, sumber dari hilangnya kebersamaan. Dari mana sikap-sikap merendahkan orang lain itu? Dari kesombongan, Pak. Walaupun Muhammadiyah sudah besar, saya kira tidak perlu kita menyombongkan diri ya kan, di tengah-tengah keadaan bangsa kita. Dan terus terang, Bapak dan Ibu sekalian, saya lagi-lagi ingin mengatakan sangat apresiasi, sangat simpatik dengan sambutan-sambutan yang sering dikemukakan oleh Kang Haidar di level nasional. Kalimat-kalimatnya sangat santun, ya kan, walaupun banyak yang nyelekit juga, ya kan, tetapi yang digunakan tuh kalimatnya enak banget gitu loh. Hanya orang-orang yang berakal yang akan kena singgung yang rada ini. Orang-orang yang akalnya, akal apa namanya, akal sumbu pendek gitu ya, sumbu pendek itu mungkin nggak nyampe. Tetapi kalimat-kalimatnya pasti gitu. Kalau kritik juga tidak kasar, tetapi memang bisa dimaklumi, bisa dipahami gitu. Kenapa hal itu? Untuk menunjukkan bahwa kita tidak sombong di sini. Karena kalau kita menyombongkan diri, sedang ada pihak lain yang direndahkan oleh kita bersama. Dan itu tidak baik dalam kebersamaan kita. Bapak dan Ibu sekalian, optimisme di dalam menghadapi COVID-19, sekali lagi, hanya bisa kita lakukan dengan cara membangun kebersamaan dan menghidupkan nilai-nilai kebersamaan itu, serta menjauhi hal-hal yang bisa merusak kebersamaan. Beberapa hal yang baru saja saya sampaikan merupakan salah satu tafsir saja. Satu tafsir saja yang bisa terus dikembangkan oleh kita semua. Bisa terus kita diskusikan. Karena ini adalah sesungguhnya ada tema umum, ya, tema umum yang bisa terus kita kembangkan secara bersama-sama. Terakhir, Bapak dan Ibu sekalian, nilai utamanya di mana? Kan gitu. Nilai utamanya di mana? Sesungguhnya kebersamaan itu sudah nilai utama. Tapi yang saya tadi sampaikan bahwa mengembangkan nilai utama dengan ta'awun. Tadi sudah disinggung di depan bahwa tolong menolong, memberi, ya kan, untuk kebersamaan itu satu hal yang niscaya untuk kita bersama. Semangat ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang menarik, Kang Haidar menyampaikan ta'awun dalam kebinekaan. Menarik kepada Ibu sekalian. Ta'awun dalam kemerdekaan, dalam kebinekaan. Itu kembali kepada penjelasan saya di awal. Bahwa saling tolong menolong itu tidak harus melihat warna kulitnya, tidak harus melihat agamanya, tidak harus melihat jenis kelaminnya, tidak harus melihat organisasinya. Karena sikap-sikap kebinekaan ini, Bapak Ibu sekalian, karena sikap-sikap menerima keragaman ini, justru Muhammadiyah menjadi daya tarik tersendiri bagi orang lain.
banyak orang yang tertarik Muhammadiyah itu karena sikap-sikapnya. Seperti saya ini, saya harus katakan Bapak, habitat saya bukan orang Muhammadiyah. Habitat saya orang tradisionalis. Tapi kalau hari ini saya ditanya, bisa lebih Muhammadiyah dari Bapak? Lebih bermuhammadiyah dari Bapak? Di Yogyakarta ini, bermuhammadiyah itu tahlilan masih jalan, yasinan masih jalan. Saya mah rada nggak enak itu. Ya kan, rada nggak enak gitu. Karena memang di Jawa Barat, ya di kampung saya masih, tetapi Muhammadiyah Jawa Barat lebih keras daripada di sini. Ya kan, lebih, makanya risetnya Pak Munir Murhan itu kan ada MUNU ya kan, Muhammadiyah NU, apa tulisan Saifuddin Simon, ya kan, Pak Saifuddin Simon bahkan mengatakan Pak AR itu siapa sih, MUNU atau NUMU, kan sampai seperti itu. Mengapa? Karena memang Pak AR sangat terbuka dengan siapapun, dia sangat menerima kebinekaan. Di rumahnya bukan hanya orang pemuda-pemuda Muhammadiyah, mahasiswa-mahasiswa Muhammadiyah yang kos di situ, tapi juga mahasiswa-mahasiswa yang lain yang kuliah di Gajah Mada beliau terima. Tetapi apa yang terjadi? Dengan sikap-sikap yang dibangun oleh Pak AR, orang menjadi simpati. Sampai hari ini, Saifuddin Simon bicara tentang Pak AR dan terus menulis Pak AR di media sosial, di Facebook misalnya. Hari ini bersama-sama dengan penggerak-penggerak yang lain, dari kelompok yang lain, tapi beliau mengangkat Pak AR, mengangkat Muhammadiyah, mengangkat kehebatan seorang AR Tarudin yang menjadi magnet bagi masyarakat luas. Saya kira kita tidak bisa mengabaikan peran-peran beliau, kan? Peran kesederhanaannya, peran keterbukaannya, itulah yang saya sebut tadi, menerima kebinekaan. Banyak orang yang tertarik dengan Muhammadiyah karena karakter yang seperti itu. Saya juga sama, tertarik dengan Muhammadiyah karena itu tadi yang saya sebutkan. Saya kadang-kadang merinding Bapak dan Ibu sekalian kalau melihat ada orang yang di kampung saya aja itu dibuatlah TK gitu, setelah itu diserahkan ke, itu luar biasa ya. Tradisi wakaf kita itu hebat sekali. Tradisi wakaf kita luar biasa. Ada berapa tanah wakaf kita sekarang? Tahu nggak? Majelis wakafnya mana? 21 juta meter persegi yang kita miliki hari ini. Terakhir yang saya tahu datanya dari Majelis Wakaf itu, nasional kita. Berarti kan 21.000 hektar berapa itu ya? Ya kan? Luar biasa, dan lebih kurang dari separuh digunakan. Satu kawasan rata-rata ada yang sekitar 900 meter persegi itu, luas-luas, dan banyak yang belum kita maksimalkan itu semua. Mengapa itu ada? Karena kebiasaan memberi, menolong untuk kepentingan bersama, ya kan? Dan di dalam prakteknya Bapak dan Ibu sekalian, kita tetap menjaga contoh-contoh menerima perbedaan-perbedaan di tengah-tengah bangsa kita, sehingga mudah-mudahan ke depan dengan perilaku-perilaku kita semua yang tadi, yang menjaga kebersamaan, yang memperhatikan kepentingan umum, kita semua menjadi magnet, bukan orang Muhammadiyah menjadi troublemaker di tengah-tengah kita. Ya, kan? Ya mungkin kalau internal Muhammadiyah sudah aman-aman saja, tapi kan kita bersinggungan dengan orang lain. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang lain itu, kita perlu menjaga karakter positif, nilai utama yang diajarkan oleh agama, yang kemudian terus dikembangkan oleh Muhammadiyah untuk menunjukkan bahwa ini loh Islam berkemajuan itu. Islam yang santun itu dari segi nilai-nilai agamanya diterapkan dengan baik, dan yang menarik adalah dari modernisasinya. Ya kan, dari amal usaha yang terus digalakan untuk kepentingan kita bersama. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian, sudah jam 7. Biasanya ada tanya jawab nggak? Nggak ada? Mau. Saya kalau misalnya ada, dipersilakan. Untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak dan Ibu sekalian. Walafu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit? 5 menit. Uji. Oh ya. Uji. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Barangkali dari Bapak Ibu jamaah sekalian ada yang ingin bertanya, mumpung ketemu dengan Bapak Dr.
Yayan Suryana, silahkan. Monggo, barangkali Bapak yang ada di dalam ruang masjid. Yang di sebelah kanan, mohon maaf Bapak, monggo kalau mau ada yang bertanya. Tidak ada. Ibu-ibu barangkali ada yang mau bertanya pada narasumber, monggo. Enggak ada, Bu, nggih? Nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian untuk isi dari kajiannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Yang jelas di tengah pandemi seperti ini, mati adalah sebuah kepastian, tetapi ikhtiar untuk sehat tetap hidup itu juga sebuah keharusan yang harus kita usahakan. Ngaten nggih Bapak Ibu sekalian. Baik. Untuk acara berikutnya adalah sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kudian. Kepada Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kudian, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ustaz Dr. Yayan Suryana, Minister Agama, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sleman, Bapak Ibu hadirin kajian Ahad pagi atau Jiyadi Muhammadiyah Kudian, kami hormati, puji dan syukur marilah kita tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat dan nikmatnya, sehingga pagi hari yang cerah ini kita diizinkan bisa bersilaturahim, bermuwajahah di kajian Ahad pagi dan juga Jihadi kajian Ahad legi yang kita sepakati sebagai hari bermuhammadiyah cabang Kudian. Salam dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada uswah kita, suri teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan juga pada segenap pengikut-pengikutnya. Hadirin yang kami hormati, kami aturkan terima kasih kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kudian dalam hari ini untuk kajian Ahad pagi hari ini, kebetulan tanggal 21 bulan 11 21. Calon manten ini tanggal apa? Ya, hari ini saya juga dapat 2 undangan manten ya. 21 bulan 11 21 ya. Ini adalah suatu momen yang cukup bagus bagi kita, di mana setiap Ahad pagi kita bersama-sama yaitu mengkaji silaturahim keluarga besar Muhammadiyah Kudian. Pada kesempatan hari ini juga kita mendapatkan surat edaran dari pimpinan pusat Muhammadiyah tentang masalah penyelenggaraan Milad ke-109 yang tadi tema telah disampaikan oleh Ustadz dan telah dibahas dan kita kaji bersama. Mudah-mudahan tema itu nanti bisa memberikan motivasi pada kita keluarga Muhammadiyah khususnya di cabang Kudian. Dan pada kesempatan yang baik ini dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kudian juga ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, di milad ini kami ingin menyambung silaturahim kepada para pendahulu kita, khususnya para tokoh-tokoh Muhammadiyah Kudian dan juga mantan pengurus Muhammadiyah Kudian yang kebetulan sudah almarhum. Maka di sini kami undang keluarganya, ada yang istri, suami ataupun anaknya kami undang di sini. Harapan kami yaitu mudah-mudahan dari keluarga, suami, istri maupun anak bisa melangsungkan amal-amal apa yang telah dirintis oleh orang tuanya, seperti kajian Ahad pagi, mungkin aum-aum yang lain kan kepeloporannya oleh bapak-bapak pendahulu. Harapan kita, monggo bapak, suami, istri, anak bisa melangsungkan, melanjutkan amal baik orang tuanya untuk yaitu ikut bergabung memajukan Muhammadiyah.
inilah suatu tuntunan dari kita, dan juga kita untuk menyambung silaturahim kepada saudara kita, keluarga besar Muhammadiyah. Harapan kita seperti itu, maka kami ingin menyambung, memberikan sekedar ya kenang-kenangan kepada mereka agar senantiasa ingat inilah rintisan orang tua kita yang harus kita pelihara, kita lanjutkan. Yang kedua, kami juga memberikan sekedar ya santunan kepada saudara kita yang duafa. Mohon maaf pada kesempatan pagi ini baru kita sekitar ini aja dulu. Namun pada kesempatan yang lain dan yang lalu sudah kita agak melebar. Dan juga yang tidak kalah penting pada kesempatan pagi ini kami sampaikan bahwasanya pimpinan cabang Muhammadiyah sudah membentuk suatu tim Rukti Jenayah. Tim Rukti Jenayah. Maka tim Rukti Jenayah mulai saat ini sudah siap melayani umat. Apabila membutuhkan tim Rukti Jenayah, dari Rukti Jenayah mensucikan, menyolatkan sampai ke makam, insya Allah sudah disiapkan. Sampai transportasi dari rumah ke makam, insya Allah. Sampai doanya sudah kita siapkan. Nah, monggo nanti apabila masyarakat membutuhkan tim Rukti Jenayah, nanti segera bisa menghubungi dengan Ketua Dr. Salman. Dr. Salman Santoso sebagai ketuanya. Kita siap melayani setiap saat. Monggo nanti apabila masyarakat membutuhkan Rukti Jenayah yang secara Islami, secara tuntunan Muhammadiyah, insya Allah kita sudah siap. Dan yang terakhir, milad pada kesempatan ini juga sebagai sosialisasi kita untuk keputusan Tanwir. Yang isinya bahwa Tanwir memutuskan tentang masalah Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-46. Yang insya Allah akan diadakan besok tanggal 18 sampai 20 November tahunnya 2022. Masih ada 1 tahun. Tapi mulai saat ini sudah disosialisasikan pada kita, sehingga nanti kita siap, karena dari muktamar ini akan kita tindak lanjuti muswil, musda, mustab, musran. Nah kebetulan musdanya di Ngudian ini. Nah monggo nanti kita menyiapkan diri, kita ke tempatan musda dan juga nanti mustab. Nah, ini harapan kita di cabang Ngudian nanti bisa segera kita siapkan. Maka dari apa yang disampaikan Ustadz tadi, bahwasanya mental memberi ini sudah merasuk di warga Muhammadiyah. Harapan kita ke depan, monggo nanti kita bersama-sama kita pupuk. Mengingat situasi seperti ini, dan insya Allah Muhammadiyah Ngudian, cabang Ngudian, kedepannya syukur bagi sewu nanti sebelum muktamar bisa kita mulai pembangunannya Islamic Center. Insya Allah, sehingga nanti kita punya tempat yang representatif untuk kegiatan Muhammadiyah. Dan sampai saat ini baru proses izin. Mudah-mudahan kemarin kan dijanjikan oleh Pak Sekda, insya Allah Desember baru bingung gitu izinnya. Nanti kita bangun Islamic Center, dan di sana nanti bisa segenap aktivitas Muhammadiyah disiapkan. Maka kami undang dan kami buka ke Bapak Ibu yang akan memberi. Nanti mungkin ada suatu terah atau keluarga besar, saya tak nyumbang aula mungkin aula si A, mungkin masjidnya juga mungkin saya masjidnya aja Pak Robingun, masjid si B, atau apa monggo nanti kita siapkan nanti paket-paket yang mungkin ada keluarga yang mau menyumbang masjidnya, menyumbang aulanya, insya Allah nanti kita buka dengan nama mungkin juga namanya si A, si B boleh, jadi tidak. Tanpa nama pun juga alhamdulillah gitu para teman. Itu apa yang kami sampaikan. Terima kasih terutama pada Bapak Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah atas dukungannya. Mudah-mudahan senantiasa ke depannya Muhammadiyah Ngudian senantiasa kebersamaannya tetap terjaga, dan alhamdulillah pada pagi hari ini yang bertugas adalah SMP Muhammadiyah 2. Kami ucapkan terima kasih Pak. Mudah-mudahan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dimajah kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah kemudian. Untuk selanjutnya penyampaian kenang-kenangan dari PCM untuk keluarga alumni aktivis PCM Budian. Untuk selanjutnya mohon izin kepada Bapak Ibu yang kami sebutkan namanya untuk ke depan. Perwakilan atau semua, Pak? Perwakilan atau semua? Semua ya. Uji. Mohon maaf kepada Bapak Ibu yang kami sebut namanya, mohon maju nggih. Maksudnya perwakilan dari keluarga yang kami sebut namanya. Yang pertama, keluarga Bapak Haji Umar BA. Yang kedua, keluarga Bapak Haji Ashari Dahlan. Ketiga, keluarga Bapak Nur Sidi. Monggo nyuwun sewu ceket nggih. Yang berikutnya keluarga dari Bapak Haji Bambang Nur. Yang kelima keluarga Bapak Haji Adib Susilo. Keenam keluarga Bapak Haji Wardani. Ketujuh keluarga Ibu Hajah Yukhairi. Kedelapan keluarga Haji Soeharto Prawiro. Sekali lagi kepada keluarga yang kami sebutkan mohon untuk hadir ke depan menerima kenang-kenangan dari PCM Budian. Monggo Bapak Ibu. Monggo nyuwun sewu nggih. Ceket nggih. Berdiri saja nggih. Oh nggih, nggih. Nggih, nggih. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa setelah penyampaian kenang-kenangan ini masih ada acara yang penting, yaitu penampilan pemberian sembako dan dari Lajismu, juga penampilan siswa berprestasi SMP Muhdua Gudian. Ya. Untuk itu mohon berkenan Bapak Ibu untuk tetap di tempatnya masing-masing. Terima kasih. Monggo Pak. Pak Haris.
ini untuk zoomnya, ini untuk outnya. Semoga Pak Haris bisa memberikan paket sembako. Terima kasih kepada Bapak Haris yang telah menyampaikan paket sembako ini. Sekali lagi kami haturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu jamaah semuanya. Dari kami mewakili teman-teman dari Majelis Muhammadiyah mengucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.